Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutkan bahasan kita kali ini tentang bagaimana menggunakan SQL untuk mengelola data spasial yang ada di dalam PostgreSQL. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya, yang mengenai prosedur instalasi Postgre, extension PostGIS. Video sebelumnya di playlist ini. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung bisa lihat video yang sebelumnya di playlist ini ya. Nah, tujuan kita kali ini adalah mempelajari sintaks SQL dasar untuk pengelolaan data spasial di dalam PostgreSQL. Sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Antara lain, kalau kita mau bekerja atau mengelola data spasial, maka kita harus memahami bagaimana data spasial ini direpresentasikan ya. Ini ada beberapa poin ya terkait dengan bagaimana data spasial direpresentasikan. Yang pertama itu sistem koordinat. Sebenarnya ini mungkin udah kita pelajari dari SMP mungkin ya. Mengenai sistem koordinat, kita belajar mengenai koordinat kartesian. Ada X, ada Y, sumbu X ke arah kanan kiri, sumbu Y ke arah atas bawah, dan seterusnya. Nah, dalam mengelola data spasial ini, kita juga akan menggunakan koordinat sebagai penunjuk lokasi. Nah, kemudian ada lagi terminologi spatial reference system. Nah, sistem referensi spasial ini mengakomodasi lebih dari sekedar sistem koordinat, tetapi juga menyangkut si sistem koordinat tadi itu titik nolnya di mana atau titik awalnya di mana. Kemudian unit ke arah sumbu X atau ke arah sumbu Y itu apa? Apakah derajat, meter, dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana koordinat di permukaan bumi itu diproyeksikan ke bidang datar. Nah, itu sistem referensi spasial itu ngomongin itu semua, termasuk juga bentuk dan ukuran buminya. Nah, bentuk dan ukuran bumi itu kan disepakati sebagai elipsoid atau dalam beberapa hal didekati sebagai bentuk bulat ya. Jadi ada sumbu ke arah mayornya berapa, sumbu ke arah minornya berapa, panjangnya seperti itu. Nah, spatial reference system itu mengidentifikasi hal-hal tersebut sehingga jelas gitu ketika kita bicara koordinat misalnya X, Y pada sistem referensi spasial ini bisa jadi berbeda sekali maknanya dengan koordinat X, Y dengan angka yang sama tetapi pada sistem referensi spasial yang berbeda. Kemudian ada lagi Spatial Reference Identifier atau SRID. Nah, SRID ini pengidentifikasian unik dengan menggunakan angka ya untuk berbagai sistem referensi spasial. Jadi sistem referensi spasial itu diberi identifikasi, diberi ID, diberi nomor. Nah, salah satu yang organisasi yang memberikan nomor untuk sistem referensi spasial itu adalah EPSG. EPSG ini European Petroleum Survey Group. Nah, mereka memberi identifikasi misalnya untuk EPSG kode nomor 1000 itu adalah sistem referensi spasial yang ini, yang 2000 yang ini, 3000 yang ini, dan seterusnya. Nah, kenapa kita perlu ngomong mengenai sistem referensi spasial dulu atau SRID dulu? Karena di dalam PostgreSQL dan PostGIS ya, itu mereka memang mengidentifikasi sistem referensi spasial menggunakan SRID yang dari EPSG. Jadi ini penting untuk kita ketahui bersama. Kemudian hal kedua, kita juga harus memahami bagaimana representasi data spasial di dalam SQL. Nah, sebenarnya Postgre itu kan menyimpan data spasial dalam bentuk binary yang tidak mungkin kita terjemahkan sendiri gitu menggunakan mata. Kalau kita misalnya lihat susunan data binary gitu di dalam satu field database kan kita nggak akan paham dengan mudah isinya apa. Nah, oleh karena itu ketika kita berinteraksi dengan database spasial, misalnya dalam hal ini dengan PostgreSQL ya, kita harus menggunakan sesuatu untuk menerjemahkan itu. Nah, para ahli geoscience itu menggunakan apa yang disebut WKT, Word Noun Text. Ini salah satu bentuk representasi data spasial dalam bentuk teks sehingga bisa kita baca dengan mudah tanpa menggunakan alat bantu ya. Kemudian berikutnya, data-data SRID di dalam PostgreSQL itu ada disimpan di dalam sebuah tabel khusus namanya Spatial Ref Sys.
Nah, ini yang kita lihat kemarin pada saat setelah instalasi, ketika kita create extension PostGIS di database itu, maka terbentuk file baru. Nah, file spatial RefSys ini. Nah, isinya adalah daftar SRID. Jadi misalnya ya, SRID nomor 4326 ini nomor SRID yang paling banyak digunakan karena paling umum dipakai ya. Itu koordinat geografik dengan datum WGS 84. Yang satuan koordinatnya derajat, kita biasanya menyebut sehari-hari sebagai koordinat lintang dan bujur. Nah, ini SRID 4326 itu definisinya juga disimpan di spatial RefSys ini. Lalu berikutnya tentang SQL. SQL itu adalah bahasa sebetulnya. Bahasa yang digunakan untuk ngobrol dengan DBMS server. Jadi kalau kita mau memerintahkan DBMS server, mau memerintahkan untuk apapun, misalnya mau membuat tabel, mau ngeset sebuah tabel supaya dia menjadi mampu menyimpan data spasial, atau kita mau ngeset SRID untuk tabel tertentu, nah itu kita bisa gunakan SQL. Demikian juga untuk keperluan misalnya query. Kita mau mencari data dari dalam data spasial, kita bisa juga gunakan SQL. SQL ini sebenarnya ada standarnya. Standar karena dia bahasa pemrograman yang standar, tetapi beberapa DBMS memang membuat kayak semacam kustomisasi. Jadi kalau teman-teman nanti lihat, meskipun SQL itu adalah bahasa yang standar, maka ada beberapa hal yang mungkin berbeda di PostgreSQL dengan MySQL, dengan Oracle, dengan SQL Server seperti itu. Nah, tadi SQL selain digunakan sebagai alat untuk membuat data, mencari data, kemudian menghapus data misalnya, dia juga digunakan untuk memanage DBMS-nya. Berikutnya, ini kedudukan SQL di dalam pengelolaan data spasial di Postgre. Jadi PostGIS itu menambahkan berbagai tools spesial, tool khusus ya, untuk bekerja dengan data spasial di PostgreSQL. Jadi PostGIS menambahkan tipe data baru. Misalnya ya, kalau kita kenal tipe data di database biasa kan ada integer, ada karakter, ada variable length karakter, varchar, ada floating point number misalnya. Nah, dengan tambahan PostGIS itu ada tipe data baru, misalnya geometri, geografi, raster. Kemudian juga ada spatial reference definition tadi yang spatial RefSys ya. Dan berbagai fungsi SQL yang menunjang kebutuhan-kebutuhan kita dalam mengelola data spasial. Nah, data vektor di PostgreSQL, PostGIS ya, itu dibagi dua. Ada geometri dan ada geografi. Secara umum sih perbedaannya kira-kira begini. Kalau geometri itu dia anggap permukaan bumi itu datar aja semua gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan kalkulasi hitungan jarak misalnya, ya itu jarak bidang datar. Sedangkan geografi itu udah memperhitungkan kelengkungan permukaan bumi, karena permukaan bumi ini kan sebenarnya melengkung. Nah, implikasinya apa? Yang geometri itu kalkulasinya lebih simpel secara matematis. Jadi mungkin ada perbedaan performa ketika kita melakukan proses yang sama di tipe data geometri dengan tipe data geografi. Itu satu. Kemudian yang kedua, fungsi-fungsi PostGIS yang biasanya bisa dilakukan di tipe data geometri itu tidak semuanya bisa dikerjakan juga di tipe data geografi. Kemudian perbedaan berikutnya, tipe data geografi itu sistem koordinatnya pasti lintang bujur. Sedangkan kalau geometri kan bisa jadi dia sistem koordinat yang sudah diproyeksikan, misalnya UTM, TM3 yang biasa dipakai di Indonesia. Bisa juga misalnya kalau yang sistem global menggunakan spherical Mercator yang digunakan oleh Google, Bing, dan seterusnya. Sebagai best practice, kita sebenarnya akan lebih sering menggunakan tipe data geometri. Karena tipe data geometri itu juga bisa digunakan untuk sistem-sistem koordinat yang sudah diproyeksikan, seperti tadi yang saya sampaikan, UTM, TM3, dan seterusnya. Nah, perbedaan yang lain nih, tentang hasil kalkulasi. Kalau kita menggunakan tipe data geometri, maka semua hasil kalkulasi kita, misalnya ukuran jarak, ukuran luas,
itu hasilnya dalam satuan sesuai dengan unit yang digunakan. Jadi misalnya kita menggunakan SRID 4326 tadi lintang bujur, maka hasil luasan itu adalah derajat persegi, bukan meter persegi. Demikian juga ukuran jarak. Ukuran jaraknya itu masih dalam derajat. Sedangkan kalau kita menggunakan tipe data geografi, semua hasil ukuran tadi itu dalam meter. Jarak dalam meter. Ini jarak yang sudah memperhatikan kelengkungan bumi ya. Kemudian luasan juga dalam meter. Nah, biasanya saya sih menggunakan tipe data geometri, tetapi kalau kita perlu melakukan kalkulasi jarak atau kalkulasi luasan seperti itu, di typecast aja ke geografi dulu. Jadi pada saat diproses untuk mencari luas, mencari jarak, saya sebenarnya menggunakan tipe data yang geografi. Nah, ini tadi tentang sistem koordinat teman-teman. Ini sebagai refresh aja karena sebenarnya kita semua udah tahu lah ini. Yang 2 dimensi, ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X itu kalau dia di sebelah kiri titik 0 dia angka X-nya negatif. Demikian juga sumbu Y ya, ke arah atas dan bawah nih. Kalau berada di bawah titik 0 maka dia nilai Y-nya negatif. Demikian juga dengan koordinat 3 dimensi seperti ini nih ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Tadi X itu arah barat timur, Y itu arah utara selatan, sedangkan sumbu Z itu menunjukkan arah atas dan bawah permukaan bumi ya. Nah, kemudian ini refresh lagi tentang SRS ya. Jadi di dalam definisi SRS itu ada dimensi buminya seberapa gitu. Ke arah sumbu mayor berapa, sumbu minor berapa, penggepengan elipsoidnya berapa. Kemudian projection. Ini menggunakan sistem proyeksi apa atau menggunakan metode apa untuk memproyeksikan ke bidang datar. Kemudian koordinat awalnya di mana? Ini titik nolnya. Kalau kita menggunakan koordinat lintang bujur kalau kita menggunakan koordinat lintang bujur, dia titik nolnya kan di Y0-nya itu di ekuator, dan X0-nya ada di bujurnya kota Greenwich gitu kira-kira kan. Tadi ini tentang SRID, dia identifikasi unik untuk sebuah sistem referensi spasial. Ini tadi tentang EPSG udah kita bicarakan juga. Nah, sekarang kita lihat format WKT. Ini penting karena yaitu tadi, pertama kita tidak mungkin berkomunikasi dengan database server menggunakan SQL kalau kita ngomongnya harus data binary. Yang kita pahami kan data teks seperti ini nih. Misalnya untuk titik itu disimbolkan dengan poin, diikuti kurung buka, kemudian ordinatnya, X-nya, kemudian absisnya ditutup. Nah, ini kalau kita ingin menyatakan sebuah titik dengan koordinat X dan Y. Gimana kalau kita mau menyatakan garis? Kita gunakan keyword line string. Kemudian diikuti oleh serentetan koordinat ya, karena garis kan paling tidak harus terdiri dari 2 koordinat. Jadi ini misalnya line string dari titik XY 3010 ke XY 1030 dan kemudian dilanjut ke XY 4040. Nah, kemudian poligon representasinya juga mirip dengan line string ya. Jadi dia terdiri dari sekumpulan koordinat XY dipisahkan oleh tanda koma ya. Jadi antara X dengan Y dipisahkan dengan spasi, kemudian antara XY yang pertama dengan XY yang kedua dan XY berikutnya itu dipisahkan oleh koma. Nah, untuk poligon kita bisa lihat ini ada 2 kurung buka di sini nih. Demikian juga di belakangnya 2 kurung tutup. Padahal ini poligon tunggal. Nah, kenapa demikian? Karena poligon itu bisa jadi ada lubang di dalamnya. Ini contohnya yang ada lubang di dalamnya. Jadi poligon dengan urutan koordinat yang pertama ini menjadi bagian luarnya, sedangkan ini menjadi bagian dalamnya. Perhatikan satu hal lagi. Semua poligon itu titik terakhir, ini misalnya ini ya, itu wajib sama dengan titik awal. Karena dihitung bahwa koordinatnya itu kan harus kembali lagi ke titik awal, karena dia harus melingkar, bukan melingkar ya. Harus ujungnya itu nempel dengan koordinat pangkalnya. Itu baru disebut sebuah
poligon yang valid. Nah, selain yang tipe data dasar ini, point, line, poligon, di PostGIS juga ada multi geometri, ada multi point, multi line string, multi polygon, dan ada lagi geometry collection. Ini untuk nampung tipe data yang berbeda. Ini sebenarnya prinsipnya sama, misalnya multi point ya. Multi point itu terdiri dari beberapa poin, boleh disambung, dipisahkan dengan kurung lagi untuk setiap titik, boleh juga enggak. Kemudian line string juga terdiri dari lebih dari satu garis. Ini satu garis pertama, ini satu garis berikutnya. Nah, dipisahkan oleh dua kurung buka dan dua kurung tutup. Kemudian poligon juga sama seperti tadi. Tapi ini dipisah-pisahkan oleh 3 kurung buka di depan dan 3 kurung buka di belakang. Perhatikan bedanya dengan poligon, satu poligon yang punya lubang di tengah. Nah, ini contoh isi dari tabel spasial RefSys di PostgreSQL. Nah, untuk sementara ya, misalnya bagi kita yang baru memulai mengelola data spasial, kita ingetin 2 SRID aja. Yang pertama adalah SRID 4326. Ini yang paling banyak dipakai dan paling umum digunakan. Kita juga sudah kenal ini sejak lama sebenarnya. Nah, sistem koordinatnya menggunakan angka longitude dan latitude, atau kalau di kita menggunakan angka bujur dan lintang dengan unit derajat. Ini saya bilang tadi, hasil kalkulasi jaraknya nanti dalam derajat kalau kita menggunakan tipe data geometri ya. Kemudian luasannya juga derajat persegi. Nah, satu lagi yang sangat populer juga itu SRID 3857. 3857 ini adalah SRID yang digunakan oleh penyedia peta online. Misalnya Google, Yahoo, Bing, gitu. Kenapa mereka menggunakan ini? Alasannya salah satunya tadi alasan kemudahan komputasi. Karena SRID 3857 itu mengasumsikan bentuk bumi itu bulat sempurna, sehingga jari-jarinya itu sama mau ke arah utara selatan maupun ke arah barat timur. Nah, dengan menganggap bumi bulat sempurna, maka hitungan-hitungan matematis di belakangnya itu menjadi jauh lebih simpel dibanding kalau kita menganggap bumi itu elipsoid. Nah, ini isi dari tabel SRID yang 4326 nih contohnya di highlight. Jadi di dalamnya ada informasi mengenai datumnya apa, kemudian ini sumbu mayor panjangnya berapa, sumbu mayor elipsoidnya, kemudian penggepengannya dan seterusnya. Oke, kita lanjut teman-teman biar tidak bosan. Kita langsung aja lakukan berbagai hal terkait dengan pengelolaan data spasial menggunakan SQL ini. Ini ada beberapa yang ingin dikerjakan di dalam, ya kita sebut saja workshop ya. Yang pertama itu membuat tabel spasial. Kita nanti coba buat baik untuk titik, garis maupun poligon. Kemudian kita set SRID yang kita akan pakai nanti 2 itu tadi aja sementara. Kemudian yang ketiga, melakukan spatial indexing. Nah, semua data di database itu mengenal istilah indexing kan, termasuk juga data spasial. Nah, tetapi dengan model indeks yang agak berbeda. Kalau secara umum indexing data itu menggunakan binary tree, maka untuk data spasial digunakan indeks GIST, Generalized Search Tree. Nah, kemudian berikutnya kita akan coba masukin data menggunakan WKT, format WKT ya. Kita coba insert. Kemudian berikutnya poin 5, kita lihat data yang sudah kita masukkan tadi dari tabel yang kita create sendiri, kita bikin indeks sendiri, kemudian kita insertkan data sendiri menggunakan SQL semuanya. Kita lihat nanti di PGAdmin maupun QGIS. Berikutnya kita akan lihat ada alternatif PGAdmin ya teman, namanya dbeaver. Ini aplikasi yang menurut saya sih sangat enak untuk
bagaimana kita ngelihat konten data spasial. Jadi bahkan nanti kita lihat sama-sama ya. Bahkan sebelum kita lihat misalnya di QGIS pun kita bisa lihat secara sepintas data spasial yang kita punya itu seperti apa sih dengan menggunakan dbeaver. Kemudian berikutnya, ini nanti kita pindah aja nih untuk poin 7 dan selanjutnya kita akan menggunakan dbeaver. Poin 7 nanti kita lanjutkan dengan menjalankan berbagai query SQL dalam database PostgreSQL. Poin 8 nanti salah satu yang kita lakukan juga melakukan spatial join. Ini teman-teman GIS biasanya sudah terbiasa dengan proses join ini, tetapi nanti proses ini kita lakukan melalui perintah SQL. Nah, poin 9 kita juga akan coba buat view spasial menggunakan perintah SQL juga. Nah, poin 10 ini kita nanti coba lakukan bagaimana proses konversi koordinat dengan menggunakan perintah SQL juga. Oke, kita lanjut teman-teman. Kemarin di video sebelumnya kita sudah sampai ke sini nih. Kita sudah pasang Postgre, kita sudah buat database baru GeoDB, kita sudah pasang spatial extension di dalamnya. Kita juga sudah import 3 tabel OSM untuk wilayah. Ini datanya dari data OSM untuk wilayah Bali ya teman-teman. GIS OSM Roads free 1, GIS OSM POI free 1, dan GIS OSM Buildings free 1. Nah, sebelumnya saya ingin tekankan bahwa untuk proses selanjutnya ini kita tidak akan menggunakan user Postgres ya. Jadi teman-teman tutup aja ini server ini, tutup koneksi ke servernya maksudnya. Kemudian kita akan bikin koneksi baru, masih ke server yang sama tetapi dengan user yang berbeda. Ini create server. Kita akan gunakan, ini nama server sama aja ya, tapi dengan user biasa. Usernya Geoid. Kalau kemarin kan menggunakan user Postgres ya. Ini connection ke localhost. Username-nya Geoid. Ini password kita isikan aja biar nggak nanya-nanya lagi ya dia ya. Save aja. Ini biarin. Save. Oke, kita login sekarang sebagai user Geoid ya, bukan lagi sebagai user Postgres. Kita kembali lihat. Ini di tabel-tabel. Kita lihat di tabel baru ada 3 tabel tadi ya. Nah, sekarang kita akan buat tabel baru nih. Kita akan menggunakan tools, query tool. Nah, inilah tempat kita berinteraksi dengan DBMS menggunakan SQL. Kita akan buat 3 tabel nih, masing-masing mewakili objek point, line, dan polygon. Kita gunakan perintah create table. Ini misalnya kita namakan aja geopoint ya untuk table yang tipenya titik. Kemudian ya, ini satu hal teman-teman. Database spasial itu mengharuskan yang pertama ada objek yang memang tipenya spasial tadi ya, geometri, geografi, raster. Kemudian satu hal lagi yang diwajibkan itu ada field unique integer yang nanti akan dijadikan sebagai key gitu. Nah, oleh karena itu kita buat ini ya, fieldnya ID aja. Sebenarnya namanya sih bebas. Kemudian tipenya tuh serial. Serial ini sebenarnya di Postgre itu terjemahan dari integer auto increment. Kemudian berikutnya kita tulis saja kategori misalnya tipenya varchar 30, kemudian POI name varchar 100, kemudian address varchar 200,
dan geom. Nah, ini geom ini yang wajib ya. Kalau nggak ada geometrinya, bukan data spasial namanya. Kemudian kita tambahkan satu constraint primary key. Nah, dengan kita membuat tabel seperti ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah tabel spasial. Pertama, dia sudah punya field geometri kan, field spasial. Yang kedua, dia punya ID unik. Ini kita execute ini. Kita lihat di daftar tabel, klik kanan refresh. Ini ada satu tambahan tabel geopoint. Dengan daftar kolom, daftar field seperti yang tadi kita mau ya. Nah, si tabel ini sekarang kita tentukan SRID-nya. Kita gunakan perintah select update geometry SRID. Untuk tabel mana? Untuk tabel geopoint. Untuk field apa? Field geom. Dengan SRID berapa? 4326. Nah, ini perintah ini, update geometry SRID, itu akan ngeset si tabel geopoint, field geom, supaya dia punya SRID 4326. Kita execute ya. Selanjutnya, kita juga mungkin ingin memastikan kan bahwa geopoint itu tipe datanya, tipe objeknya harus point gitu. Nggak boleh kita masukin line ke situ, masukin polygon ke situ. Karena kebanyakan software GIS kayak misalnya ArcGIS maupun QGIS itu mereka memisahkan tipe objek spasialnya ya. Jadi kalau point ya point, kalau line ya line, kalau polygon ya polygon. Nah, untuk kebutuhan itu kita akan pastikan nih bahwa si geopoint itu nanti hanya akan mengakomodir tipe data berupa titik. Kita alter table. Ini perintah alter table ini berarti dia mengubah table. Table yang mana yang mau diubah? Geopoint. Kemudian mau diapain nih table geopoint ini? Kita alter kolom. Berarti ada field yang akan kita ubah. Yang diubah apanya dari kolom ini? Nah, kolom mana dulu nih yang mau diubah? Kolomnya yang mau kita ubah, kolom geom. Apa yang mau diubah dari kolom geom? Tipe geometrinya. Tipenya akan kita jadikan sebagai geometri untuk objek point dengan SRID 4326. Nah, dengan menjalankan ini, maka si tabel geopoint itu tidak akan bisa dimasuki oleh tipe objek yang lain, misalnya line atau polygon. Execute ini. Nah, selanjutnya untuk tipe data yang lain, yang line dan polygon, ini kopas saja ya. Ini kita ganti geo line, kemudian ini bukan POI name tetapi road name aja kita sebut, addressnya nggak ada. Ini jalan lah misalnya ya, ini untuk layer jalan ceritanya. Ini geo line, fieldnya tetap sama geom, SRID tetap 4326. Ini juga geo line, ini tetap 4326 tetapi tipe datanya sekarang menjadi line string. Nah, ini kita jalankan ini semua. Kita periksa lagi ya. Kita buat tabel geoline, ID serial, kemudian ada kategori dan road name. ID jadi primary key, kemudian kita update SRID-nya yang geoline ini menjadi 4326, serta kemudian geoline ini kita paksa untuk hanya mengakomodir tipe line. Jadi kita tidak akan bisa masukin objek point, objek polygon ke dalam sini. Oke, kita execute. Kemudian satu lagi, kita bikin yang polygon ya, atau area. Area, kategori tetap, area name aja ini berubah nih, misalnya.
Ini sebenarnya indentasi ini nih nggak wajib ya teman-teman, tetapi biar kelihatan rapi aja. Sebenarnya mau ditulis diketik ke samping terus jadikan satu baris juga nggak apa-apa, tapi bacanya kan jadi susah. Area name, geometry, primary key-nya ID, ini juga sama. Geo area kita jadikan 4326. Kemudian geo area juga kita paksa supaya hanya mengakomodir tipe poligon saja. Kita execute. Nah, kita lihat nih sekarang. Di tabel ini mestinya sudah ada 3. Di daftar tabel mestinya sudah ada 3 tabel tambahan seperti kita lihat nih. Nah, oke teman-teman, berarti sekarang kita sudah punya 3 tabel baru ya. GeoPoint, GeoLine, dan GeoArea. Dengan semuanya menggunakan SRID 4326. Dan masing-masing sudah di-set untuk hanya menerima masukan yang point ya point, yang line yang poligon. Kemudian berikutnya kita akan buat spatial index nih. Kita sekarang buat indeks spasialnya dengan perintah create index. Pertama kita harus define namanya nih. Nama indeksnya biasanya sih nama tabel, kemudian diikuti dengan nama fieldnya, kemudian IDX. Jadi misalnya ini ya, ini sebenarnya bebas aja sih teman-teman. Ini cuma nama indeks, tapi biasanya sih nggak ngacak-ngacak banget juga. Jadi GeoPoint ini nama tabelnya, kemudian Geom ini fieldnya, kemudian dikasih suffix IDX. Nah, di tabel mana? Ini on GeoPoint. Ini kan tadi baru nama ya yang depannya. Di tabel GeoPoint menggunakan GIST. Di field mana? Di field Geom. Nah, jadi perintah ini tolong buatkan spatial index pada tabel GeoPoint di field Geom dengan menggunakan metode index GIST. Nah, namakan indeksnya GeoPoint Geom IDX. Ini kita jalankan ini ya. Kemudian berikutnya dua tabel yang lain kita buat spatial index juga. Ini geo area dan geo line. Ini geo area, ini geo line. Ini sama ya karena fieldnya sama, semuanya fieldnya geom, tetapi tabelnya berbeda nih ya. Ini geo area, ini geo line, kemudian nama indeksnya juga beda. Ini geo area geom IDX, ini geo line geom IDX. Ini dijalanin, kemudian ini dijalanin juga, sehingga ketiga tabel baru kita tadi, tabel spasial yang kita buat dari awal menggunakan perintah SQL itu sekarang sudah siap untuk menerima data melalui proses insert. Nah, insertnya kita gunakan data sampel aja ya, maksudnya data sampel yang kira-kira simple aja masukinnya. Nah, untuk memasukkan data kita akan gunakan perintah insert. Insert into tabel apa? Tadi misalnya GeoPoint ya. GeoPoint itu punya field ID, kategori, POI name, address, dan geom. Nah, untuk ID, karena kita tadi define dia sebagai tipe serial, kita tidak lagi perlu menyebutkan itu ya. Karena dia secara otomatis akan diberi ID yang unik oleh Postgre. Kita cukup mengisikan field-field yang lain aja. Jadi kategori, kemudian POI name, kemudian address, kemudian geom. Nah, sintaks SQL untuk memasukkan data itu kan insert into, kemudian nama field, nama tabel diikuti oleh field listnya, diikuti oleh values. Valuesnya apa nih? Misalnya, ini bersesuaian urutannya ya. Misalnya, ini untuk kategorinya apa? Hotel. POI name-nya apa? Aston Hotel misalnya. Kemudian
address-nya di mana. Kemudian geometrinya. Nah, geometrinya ingat lagi tadi teman-teman contoh yang tadi sudah disampaikan dalam PPT di muka. Kita gunakan kurung kutip tunggal, kemudian diikuti oleh definisi WKT-nya. Misalnya 30,10. Nah, PostgreSQL, PostGIS itu mengenali teks ini, teks WKT ini, untuk bisa langsung diterjemahkan menjadi geometri. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan tools konversi, misalnya st geom from WKT seperti itu. Nggak apa-apa. Kita langsung masukkan aja seperti ini, itu nggak apa-apa. Jadi PostGIS akan otomatis menerjemahkan string ini menjadi geometri. Ini kita run aja ya. Kemudian kedua, kita coba insert ke tabel yang lain. Insert into geoline. Geoline kita lihat fieldnya apa aja. Kita lihat geoline ini fieldnya apa aja. ID nggak usah ya, kita skip ya. Kategori, road name, dan geom. Values, jalan utama misalnya ya, primary. Kemudian nama jalannya, dan ini definisi garisnya. Kita gunakan keyword line string, diikuti kurung buka tutup. Nah, kemudian diikuti lagi oleh daftar koordinat dipisahkan oleh spasi. Antar X dengan Y, antar koordinat dipisahkan dengan koma. Nah, antara X dengan Y dipisahkan dengan spasi. Jadi misalnya ini 30, 10, koma, 10, 30, koma, 40, 40. Udah, misalnya 3 aja lah. Yang simple ya. Kemudian kita insert lagi ke geo area. Kita lihat lagi geo area punya field apa. Oh iya, sama ya. Sama dengan lain, kategori, area name, dan geom. Values, kategorinya misalnya villa ya, misalnya ya. Kemudian namanya apa ya? Sejahtera villa aja lah. Baru di sini diikuti oleh definisi WKT poligonnya. Berarti kita akan gunakan poligon. Ingat kalau poligon harus 2 kurung buka dan 2 kurung tutup untuk poligon single ya. Nah, misalkan aja ini 30, 10, 40, 40, 40, 20, 40, 10, 20. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Dia harus kembali lagi ke titik awal, 30, 10. Jadi, ini titik awal poligonnya. Nah, titik paling ujung, paling akhir itu harus sama dengan titik awal. Kemudian, ini kita execute. Nah, sampai di sini kita udah ngisi data nih. Ngisi data meskipun data simple dan hanya masing-masing satu ya. Nanti kita lihat data kompleksnya sih yang kemarin aja hampir hasil kita import. Nah, kemudian data yang tadi kita masukkan, kita coba lihat di QGIS. Add PostGIS layer. Ini sudah ada yang kemarin, kita tinggal connect aja. Sekarang kita punya geoline, geopoint, dan geoarea. Ini tabel baru yang tadi kita buat. Nah, ini teman-teman. Ini poinnya, ini line, dan area.
Oke, sampai sini berarti kita sudah berhasil melakukan beberapa tahapan ya. Yang pertama tadi kita mempersiapkan tabel spasial, kita create table, kita set SRID, kita bikin geometry index, kita set constraint bahwa dia harus masuk data yang hanya sesuai dengan peruntukan, nggak boleh masukin polygon ke yang lain, dan nggak boleh masukin line ke yang point, dan seterusnya. Kita tes aja satu hal ya. Kita coba masukin data point ke layer yang line string nih. Misal ya, insert into geoline, insert into geoline, kategori, road name, geom, values, misalnya kategorinya tes, road name-nya tes juga, geometrinya kita isi point nih. Apa yang akan terjadi kita lihat 10 40 misalnya. Dia pasti nolak karena tadi kita pasangi constraint bahwa geoline itu hanya nerima line string. Nah ini, jadi ada error karena geometry type point itu tidak matching dengan tipe fieldnya, karena tipe fieldnya mengharuskan dia line string. Nah itu oke, berarti teman-teman table udah di create, tipe SRID sudah dipasang, tipe objek sudah ditentukan, kita sudah cek juga bahwa itu jalan tadi ya constraint-nya. Nah berarti kita sudah melewati poin 1 tadi sudah ya teman-teman. Kemudian poin 2 sudah, poin 3 sudah, poin 4 sudah, poin 5 juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kita akan menggunakan dbehavior sebagai alternatif ke pgadmin. Oke, kita lanjut teman-teman. Dbehavior ini bisa kita download di dbehavior.io. Teman-teman tinggal masuk ke download. Kemudian nanti tinggal milih installer untuk masing-masing platform ya. Kalau menggunakan Windows, ambil yang ini aja, yang installer nih. Selanjutnya di-install aja, tidak ada hal khusus yang perlu kita perhatikan ketika install. Nah, ini user interface dbehavior, teman-teman. Untuk connect ke database server kita pilih new database connection aja dari sini ya. Kemudian database kita kan PostgreSQL. Kita pilih Postgre, next. Nah, kalau teman-teman baru menjalankan ini pertama kali, nanti mungkin akan ada proses download driver. Itu dibiarkan aja karena proses itu berjalan secara otomatis, tidak perlu ada konfigurasi apapun. Nah, kita connect ke localhost port 5432, database-nya namanya GeoDB dengan username GeoID. Diisikan juga passwordnya. Kita bisa tes koneksinya udah bener apa belum. Ini teman-teman boleh pilih, kalau ada pilihan ya, local client-nya Postgres 13. Test connection. Nah, udah oke, udah connect nih ke sini. Selesai. Nah, kita masuk ke sini. Ada database GeoDB di sini. Kemudian ada scheme public dan ada table yang tadi sudah kita buat, GeoArea, GeoLine, GeoPoint, kemudian table-table lama yang GIS OSM Building, POI, dan Roads ya. Nah, salah satu yang menurut saya sih sangat bermanfaat dari dbehavior itu adalah fitur untuk melakukan view data spasial. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini kan secara otomatis ditunjukin nih data spasialnya di mana. Ini kan tadi objek yang polygon, itu satu ya. Kemudian yang kedua, selain ditunjukkan tempatnya, dia juga otomatis akan menerjemahkan si data yang dalam binary ini menjadi WKT. Kita kan tadi memasukkan WKT memang ya, tapi kalau teman-teman lihat di pgadmin,
Kita lihat nih misalnya GeoArea tadi ya. Nah, sebenarnya di internal PostgreSQL itu berupa data biner seperti ini yang tidak mungkin kita baca kan. pgadmin punya geometry viewer. Nah, seperti ini juga agak mirip. Tidak sefleksibel kalau kita menggunakan dbeaver. Sebenarnya sih kembali ke preferensi masing-masing sih. Cuma kalau saya sih merasa dengan dbeaver itu sangat enak gitu ketika kita mengelola data spasial. Selain tadi si geometri secara otomatis sudah diterjemahkan ke dalam bentuk WKT, kita juga bisa klik, select gitu yang mana yang mau kita tampilkan di peta. Seperti itu teman-teman. Yang lain kita bisa lihat juga yang point. Kita bisa lihat juga titiknya ada di mana. Nah, kalau kita berhubungan dengan data yang jumlahnya banyak, misalnya building inilah. Kemudian kita klik di sini. Nah, ini kita lihat gedungnya emang di situ ya. Kita juga bisa select nih beberapa. Misalnya saya pengen select 10 data pertama. Ini klik di sini, kemudian shift klik di sini. Nah, 10-10-nya kelihatan. Demikian juga misalnya kalau kita mau select lebih banyak atau kita mau pindah misalnya ke area lain. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yang menurut saya sih sangat bermanfaat untuk kita yang sedang mengelola data spasial. Ini kita tadi sekarang sedang di tahap 7 ya. Nah, untuk proses selanjutnya mulai tahap 7 itu saya akan menggunakan dbeaver. Nah, untuk kita mencoba perintah SQL, ini kita akan gunakan 3 tabel ini ya, yang datanya cukup banyak sehingga representatif. Tetapi karena ini namanya panjang-panjang amat nih, saya pendekin aja namanya. Jadi ini akan kita rename. Klik kanan kemudian rename. Ini kan gedung ya. Saya rename jadi Bali Building aja. Bali Buildings. Kemudian yang ini saya rename juga menjadi Bali POI. Nah, satu lagi nih teman-teman. Kalau kita menjalankan perintah di dbeaver, itu perintah SQL-nya dia tunjukin juga. Jadi kita bisa belajar juga dari sini nih. Misalnya tadi saya nge-rename table ya. Itu sama aja dengan kita execute SQL ini nih. Alter table GIS MPOI is free 1, rename to Bali POI. Kayak gitu. Ini kita jawab persis. Kemudian kita simpan. Oh ya udah ya. Kemudian ini juga ya. Kita rename menjadi Bali Roads. Supaya query-nya nggak kepanjangan. Ini juga kita okein. Nah, sekarang tabel-tabel yang awalnya namanya panjang banget itu sekarang menjadi Bali Buildings, Bali POI, dan Bali Roads. Nah, sekarang kita Turing perintah SQL ya. Ini ditutup aja nih. Ini ditutup ya. Ini kita tutup juga. Ini kita tutup. Ini kita tutup. Ini kita ada di kondisi bersih aja. Nah, untuk menjalankan perintah SQL di dbeaver, kita masuk ke menu SQL editor, kemudian new SQL script atau control kurung siku. Dari sini aja lah. New script ya. Ini kita jalankan beberapa perintah. Misalnya kalau saya pengen lihat jumlah data yang ada di Bali POI itu berapa, kita bisa select count. Boleh bintang, boleh salah satu nama field. From Bali POI. Nah, kemudian cara ngerunnya ini bisa diselect kemudian dijalankan ini execute SQL statement.
Kalau saya sih biasanya langsung Ctrl Enter aja. Karena kelamaan kalau menekan menu. Ini Ctrl Enter aja. Dan Ctrl Enter di dbehavior itu menjalankan satu statement. Jadi nggak perlu lagi select misalnya untuk menjalankan satu statement. Contoh nih ya. Ini ada 3 statement misalnya. Bali POI, Bali Roads, dan Bali Buildings. Nah, ini menjalankan ini boleh skill editor kemudian execute, tapi tidak diselect dulu pun nggak apa-apa, Ctrl Enter aja. Di sini juga Ctrl Enter aja. Berarti ada 118.000 line, ada 1,5 juta building, dan ada 11.000 POI ini untuk wilayah Bali dari data OSM. Nah itu teman-teman ya. Jadi select count itu kita gunakan untuk melihat berapa banyak sih jumlah data yang ada di dalam sebuah table. Nah berikutnya, sekarang yang akan kita coba lihat itu, kita akan mencari sebuah ruas jalan di Bali tadi ya, yang nama jalannya itu Jalan Batur Raya misalnya. Ini kita select all from Bali Roads, where ini Bali Roads ini punya field Geom, OSM, F-class 6, ini feature class ini menunjukkan kelas jalannya, kemudian nama ini namanya. Where name sama dengan Jalan Batur Raya. Kita Ctrl Enter. Nah, kemudian tadi ini yang saya bilang enak banget di dbehavior, kita bisa klik sini untuk nunjukin di mana sih Jalan Batur Raya. Nah ini. Jalan Batur Raya sendiri itu bukan hanya satu segmen jalan ya, tapi ada beberapa. Nyambung-nyambung. Ini bagian ujung, di tengah, kemudian nyambung lagi, nyambung lagi, nyambung lagi, nyambung lagi. Jadi ada 8 segmen untuk Jalan Batur Raya. Ini secara keseluruhan bisa kita lihat di peta seperti ini. Nah, jadi select all itu akan menghasilkan keseluruhan field. Apakah kita harus selalu select all? Enggak juga. Kita bisa pilih misalnya kita mau ambil geomnya doang, boleh juga. Seperti ini ya. Atau kita mau ngambil geom dan name misalnya. Seperti itu, boleh juga. Nah, selanjutnya, query berikutnya, itu coba kita buffer nih. Bikin buffer. Buffer 50 meter aja. Kita coba ya, dari Jalan Batur Raya ini. Kita akan pakai perintah select st buffer. Dari geometrinya tadi table apa? Geometrinya table Bali Roads. Tapi ingat lagi sekali lagi tadi bahwa operasi-operasi di tipe data geometri itu satuannya derajat. Satuannya sesuai dengan definisi yang ada di SRID-nya. Nah, oleh karena itu, kalau saya ingin ambil buffer 50 meter, ini saya cast dulu ke geografi. Jadi geomnya saya cast dulu ke geografi, terus parameter berikutnya, nah ini udah meter nih. Ambil buffer dari geometri sejauh 50 meter. From tabel apa? Bali Roads kan? Bali Roads. Where name sama dengan Jalan Batur Raya. Nah ini. Nah ini teman-teman, ini kan buffernya itu masih misa-misa ya. Buffer ini dibuat oleh PostGIS per segmen. Nah gimana kalau kita pengen nyatuin ini nih? Kita pengen nyatuin segmen-segmen ini.
Karena kita pengennya kan satu buffer aja untuk keseluruhan jalan. Nah, kita bisa union kan ini. Kita jalankan lagi st union dari buffer yang tadi. Nah, tapi ingat teman-teman, st union itu tidak nyupport tipe data geografi. Maka ini harus kita cast lagi ke geometri. Oh ya, operator titik 2 kali itu kalau di Postgre itu artinya artinya kita melakukan typecasting. Jadi dari geografi ke geometri misalnya itu kita cukup tambahkan titik 2 diikuti dengan tipe data yang kita inginkan. Nah, ini baru boleh. Misalnya ini kita nggak cast ya. Misalnya gini doang. Nah, si st union yang nggak bisa dijalankan karena st union dengan parameter geografi itu nggak ada. Itu juga yang tadi saya sampaikan di depan bahwa tidak semua fitur fungsional PostGIS itu tersedia untuk tipe geografi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena ini itu dalam tipe data geografi, maka harus kita cast lagi menjadi geometri. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi ini hasilnya seperti yang kita mau kan. Jadi bahwa Jalan Batu Raya itu sudah di buffer untuk keseluruhan segmen dan hasilnya hanya satu buffer aja. Oke. Kemudian berikutnya apa nih yang mau kita coba? Misalnya kita pengen tahu dalam radius 50 meter dari Batu Raya itu ada bangunan mana aja sih? Nah, itu kita bisa menggunakan fungsi st-intersects. St-intersects ini akan menguji pertampalan. Jadi dalam hal ini pertampalan antara poligon bangunan dengan poligon buffer jalan. Nah, kita akan select dari mana? Kita akan select dari Bali Building kan. Yang memenuhi syarat apa? Yang dia itu berinterseksi dengan buffer jalan. Maka kita kasih syarat where st-intersects. Nah, ini perhatikan nih teman-teman ya. Yang intersects itu apa? St-intersects itu ngambil dua parameter. Geometri pertama dengan geometri kedua. Geometri pertamanya mana? Geometri pertamanya adalah field geom yang diambil dari Bali Building. Maka ini kita kasih aja parameter satunya itu. Geometri keduanya apa? Geometri yang keduanya adalah hasil union tadi nih. Ini hasil union ini aja kita kopas. Ya. Kita kopas ke sini. Ini menjadi geometri yang kedua. Tetapi, ingat kalau kita pengen ambil misalnya geometri, kita harus pakai perintah select dan harus di kurung buka, kurung tutup. Nah, ini baru akan menghasilkan sebuah geometri. Jadi, select st union dari st buffer geometrinya Jalan Bali yang namanya Jalan Batu Raya itu, ini sekarang sudah menjadi satu geometri lagi nih. Ingat ini harus dikurung buka, kurung tutup ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita coba running ya. Bali Building kurang S. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi ini adalah daftar gedung yang beririsan dengan buffer 50 meter dari Jalan Batu Raya. Ini kita sekilas bisa lihat ini bener lah kayaknya hasilnya ya. Ini kan Jalan Batu Raya, kemudian ada buffer sejauh 50 meter. Nah, ini gedung-gedung yang kena, yang ada irisan dengan buffer. Oke. Kita lanjut, apalagi nih sekarang? Kita lanjut dengan kalau misalnya radius 50 meter itu dijadikan sebagai alat pemotong si gedung, kita akan dapat
potongan gedung yang beririsan. Nah, untuk keperluan itu kita akan gunakan fungsi namanya st_intersection. Jadi kalau st_intersect tadi itu hanya ngecek, yang ini ya teman-teman, ini hanya ngecek. Kalau yang ini dapat pertampalannya. Jadi bagian dari gedung yang juga menjadi bagian dari buffer jalan 50 meter. Nah, untuk keperluan itu kita akan menggunakan beberapa subquery nih. Kita lanjut teman-teman. Kali ini kita bukan hanya pengen ngecek yang mana aja sih yang kena, tetapi kenanya itu seberapa gede sih bangunannya misalnya gitu. Jadi kita akan select st_intersection. St_intersection ini parameternya juga 2 geometri. Jadi geometri pertamanya geom. Ini st_intersection ini tetap dari tabel Bali Buildings. Nah, intersection geom dengan siapa? Nah, geom dengan ini. Ini kan geometri juga tadi, ingat ya. Coba kita execute ini. Nah, hasilnya banyak geometri yang kosong. Nah, itu nanti kita selesaikan berikutnya ya. Nah, hasil dari ini sendiri itu adalah geometri lagi. Ini saya pajuin ya. Dari buildings, tadi buildings itu punya F-class dan name. Ini kita ambil juga aja. F-class, name, dari building. Nah, misalnya, ini polygon empty itu artinya apa? Artinya, radius buffer 50 meter dari jalan Batu Raya tadi tidak bersinggungan dengan gedung ini. Misalnya dengan Ayunadi tidak bersinggungan, dengan Gereja Katolik Roh Kudus tidak bersinggungan, dengan Pasar Baru Pupuan tidak bersinggungan. Oleh karena itu, kita harus filter nih. Hanya yang intersection-nya itu tidak empty poligonnya. Nah, ingat teman-teman, ini adalah sebuah geometri, dan kalau kita biarkan dia dalam bentuk seperti itu, kita ribet banget ngacunya kan, makanya kita kasih alias saja. Jadi, geometri ini kita kasih alias S, misalnya building intersection. Nah, jadi ini ada field building intersection sekarang. Nah, ngecek yang tidak empty-nya gimana? Masa kita harus ngecek where st_intersection bla 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 tidak sama dengan empty. Ini kita jadikan subquery aja. Ini dijadikan subquery. Di sini. Jadi ini kita jadikan A semua ya. Kemudian kita akan select dari A. Select A F-class, A name, A building intersection. Ingat tadi si A ini punya F-class, punya name, dan punya building intersection. Ini field pertamanya F-class, field keduanya name, field ketiganya ini. Tadi kan kita namakan building intersection. Maka kalau kita select seperti ini dari A, kita tetap akan dapat data yang sama juga. Select F-class. From-nya kurang. Nah, tapi di sini kita udah bisa nambah ini nih. Where st is empty. Ini kita gunakan lagi satu fungsi untuk ngecek apakah data spasialnya kosong atau enggak ya. Fungsinya yang namanya st is empty. Building intersection. Kalau yang is empty-nya tidak sama dengan true.
Nah, dengan query ini, dia hanya akan menampilkan gedung-gedung yang memang bersinggungan dengan buffer. Ini contohnya. Sampai ke bawah. Ada 207 gedung yang kena buffer 50 meter. Dan yang kita peroleh ini bukan gedung secara keseluruhan, tapi gedung yang sudah terpotong. Nih misalnya lihat nih Masjid Taman Gria. Ini sebenarnya kan poligonnya segini awalnya. Sekarang dia kepotong segini. Nah ini juga bangunan yang besar di sebelahnya. Ini hanya bagian yang terpotongnya aja. Nah teman-teman, sampai di sini kita udah bisa lihat nih sebenarnya ya perpotongannya mana sih antara gedung dengan buffer 50 meter tadi. Tapi kita pengen lihat juga nih buffernya mana sih, bener nggak sih perpotongannya segini gitu. Nah untuk kebutuhan itu ini kita akan tambahkan lagi yang geometri ini ke hasil query kita tadi. Hasil query kita tadi kan punya tiga field ya, F-class, name, dan building intersection. Nah, karena ini union bukan union geometri ya, tetapi union data di tabel. Itu harus sama. Berarti kita akan buat 3 field juga nih. Field yang pertama ini mewakili F-class. Misalnya buffer. Kemudian name-nya juga buffer jalan. Nah, baru ini geometrinya. Select. Ini geometri. Jadi tiga-tiganya udah punya. Jadi kita udah punya 3 field juga nih. Field pertama buffer, field kedua buffer jalan, field ketiga geometrinya. Nah, karena di sini juga sama. Ini ada field pertama, field kedua, kemudian ini field ketiga. Maka ini bisa kita unionkan. Ini kita kasih alias F-class, ini S name, ini geometri yang terakhir ini S building intersection. Sorry. Oke teman-teman, kita lihat buffer jalannya dulu ya. Oke, buffer jalannya sesuai kan dengan yang tadi kita buat. Kemudian bangunan-bangunan yang kena buffer jalan ya ini. Kita select aja semua bangunannya ya. Kemudian kita select juga buffer jalannya supaya kita bisa melihat apakah benar perpotongannya seperti itu atau enggak. Ini query-nya lumayan lama karena datanya besar. Nah ini teman-teman. Dengan visualisasi ini seperti ini ya. Kita udah bisa memastikan nih bahwa hasil intersectionnya benar nih. Lihat nih gedung ini nih misalnya. Atau Masjid Taman Gria. Dia memang kepotong dan memang sesuai dengan batas buffer 50 meter. Nah gitu teman-teman. Jadi sampai di sini kita sudah melihat berbagai fungsi yang disediakan PostGIS ya. Tadi kita bisa lihat misalnya fungsi st is empty, kemudian st union, kemudian st buffer, kemudian apa lagi tadi ya? Udah kali ya. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan dengan beberapa query berikutnya. Misalnya nih, saya ingin tahu gedung apa sih yang paling luas di Bali ini. Terus luasnya berapa? Nah, kita bisa query select geom feature class name. Kemudian kita akan pakai fungsi starea. Starea dari geom. Dari tabel mana nih? From Bali Buildings.
Ini biar prosesnya nggak terlalu lama, kita tes untuk 5 data aja dulu ya, limit 5. Limit 5 itu hanya akan melakukan query terhadap 5 data pertama. Nah, ini ST area-nya ya. Ingat bahwa ST area dari field yang tipenya geometri itu satuannya adalah derajat persegi untuk SRID 4326. Maka kita convert dulu ini jadi geografi. Nah, ini areanya menjadi meter. Kemudian supaya dia meter bulat aja, kita kasih fungsi round aja di depannya. Nah, ini 52 meter, kemudian 32 meter, 70 meter persegi, dan 106 meter persegi. Nah, ini belum sampai ke yang kita mau, karena yang kita mau tadi kan ngambil 5 paling besar kan. Oke. Kita akan lagi-lagi pakai subquery luas area aja ya. Nah, kemudian kita akan urutkan berdasarkan area. Kita ambil 10 yang terbesar misalnya. Select geom, F class, name, area. From ini ya, from hasil query ini. Hasil query ini kita namakan saja A. Nah, ini bisa kita order nih, order by area descending. Artinya yang paling atas adalah area yang paling gede. Kemudian kita limit lagi 10. Nah, ini kita akan dapat 10 gedung dengan luasan paling besar di Bali menurut data OSM ini loh ya. Kita tunggu dulu. Ini gedung tadi ada sekitar 1,5 juta data nih. Nah, ini teman-teman. Jadi di data gedung di Bali ini yang paling gede itu ternyata Alila Villa. Luasnya 125.522 meter. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, apa ini? Internasional apa ini? Oh, bandara. Bandara Internasional Denpasar nih. Itu 59.941 meter persegi. Nah, kemudian query apa lagi yang bisa kita jalankan? Oh ya, misalnya gini nih. Yang ada di Alila Villa itu POI apa saja? Ini kan gedung gede banget nih. Sebenarnya mungkin bukan hanya gedungnya, tetapi ini area villa. Ada POI apa aja sih di situ? Kita bisa select all from Bali POIs where ST within. ST within itu ngecek apakah sebuah objek berada di dalam objek lain atau enggak. Nah, geom. Ini geom yang diambil dari GeoPOIs ya. GeoPOIs, Bali POIs. Bali POIs. Ini baru geom pertama. Nah, geometri keduanya kita select aja yang Villa Alila tadi. Select geom from Bali buildings where name sama dengan Alila Villas. Kita cek ya. From-nya di atas teman-teman harusnya.
Kelebihan. Select all from Bali POIs where ST within geom. Jadi ini ngecek data-data yang ada di Bali POIs yang berada di dalam geometri ini. Kita lihat ya. Nah, ini teman-teman. Jadi di dalam Villa Alila tadi, itu ada Hotel Alila, ada The Warung, ada Cire, restoran ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sampai di sini kita sudah mencoba beberapa perintah SQL ya. Kita lihat lagi ke guideline kita tadi. Kita sudah melakukan poin 7 nih. SQL query dengan berbagai fungsi spasial. Nah, sekarang kita akan masuk poin 8 nih. Spatial join. Kita coba ya. Spatial join itu menggabungkan antara sebuah tabel dengan tabel lain dengan syarat spasial. Misalnya nih ya, dalam contoh ini, kita akan join antara POI dengan building supaya setiap POI itu punya nama gedung kalau dia berada di dalam gedung. Seperti tadi ya, Hotel Alila dia akan berada di dalam kawasan Alila Villas dan seterusnya. Kita select dari tabel POI dulu nih. ID, geom, F class, name sebagai POI name. Ini karena kita nanti akan punya bukan hanya POI name tetapi juga building name. From Bali POIs A. Ini dulu deh. Kita limit dulu 10 deh biar nggak terlalu lama query-nya. Ini udah oke ya. Kemudian kita akan left join. Left join dengan building. Bali buildings. Kemudian syarat joinnya apa? Syarat joinnya adalah ST within A geom dengan B geom. Bali buildingsnya ini diberi alias B. Nah, gini dulu. Nggak boleh pakai image assessment. ID geom F class, name SPOI name from Bali POIs A, left join Bali buildings B, where on ST within A dengan B, ini kurang-kurang tutup 1. Nah, kemudian kita juga bisa ambil nama buildingnya nih. Tadi kan dari Bali buildingnya dikasih alias B. Nah, dari B itu kita bisa ambil juga name. Nah, nggak usah pakai ini. S building name. Nah, gini teman-teman, sehingga hasil query kita, hasil spatial join tadi ya, antara point dengan building itu akan menghasilkan geometri POI yang juga dilengkapi dengan nama gedung. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya nama gedungnya 0, berarti kan dia tidak berada di dalam, mungkin tidak berada di dalam gedung, atau dia berada di dalam gedung yang tidak ada namanya. Maka kita kasih syarat tambahan aja deh. Where A name is not null and B name is not null. Jadi kita hanya akan lihat yang benar-benar punya nama aja. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ya,
di itu Casa Gourmet Deli, kemudian Budaware, kemudian Marketplace, kemudian Lily Jean, kemudian ada ATM di Seminyak Village. Demikian juga di terminal domestik nih ada berbagai macam POI nih. Ada Pod Coffee, ada Starbucks, ada Mandai, dan seterusnya. Kita select misalnya ya, terminal domestik. Nah ini. Ini berbagai POI yang berada di dalam gedung terminal domestik. Nah ini contohnya teman-teman, ini adalah POI-POI yang berada di dalam gedung terminal domestik. Ini kita bisa lihat sebarannya. Oke. Itu terkait dengan spatial join. Kita lihat berikutnya adalah spatial view. Sebenarnya create spatial view itu bisa kita langsung dari hasil select aja, tinggal kita tambahin create view as. Nah ini udah jadi satu view nih nanti. Kita execute ya. Sorry, harus ada namanya. Create view misalnya POI inside buildings. Seperti itu kita bisa lihat di sini di sebelah kiri di bawah views. Itu mestinya ada satu lagi nambah. POI inside buildings. Isinya ya hasil query tadi. Nah ini. Kemudian apakah view bisa dilihat juga di QGIS? Bisa juga. Kita lihat sini. Layer. Ini kita buang dulu ya, karena tadi koordinatnya tidak bertampalan, ntar malah bikin bingung. Layer, add, PostGIS layer. Connect. Nah, view-nya pun keluar juga. Close, kemudian kita bisa overlay dengan Google misalnya. Nah, ini teman-teman. Kita kembali ke sini. Kemudian yang mau kita buat lagi, satu lagi adalah konversi koordinat. Nah, untuk melakukan konversi koordinat, kita bikin contoh yang simple aja kayak gini teman-teman nih. Kita bisa menduplikat sebuah table, struktur datanya ya, biar kita nggak usah define ulang, dengan perintah create table as. Misalnya, Bali POIs 3857. Nih kita akan bikin Bali POI yang sistem koordinatnya itu 3857, bukan 4326 seperti tadi ya. Create table Bali POIs 3857 as select all from Bali POIs where false. Karena yang kita mau buat itu hanya struktur datanya ya, datanya nggak mau kita ambil karena datanya nanti kita ambil setelah dia berubah menjadi 3857. Dengan perintah ini kita akan punya satu tabel baru nih. Tabel Bali POIs 3857. Nah, apakah dia SRID-nya sudah 3857? Belum teman-teman. Di DBFer kita bisa lihat dengan mudah. Lihat aja geomnya. Ini masih 4326. Nah, oleh karena itu, apakah data ada? Nggak ada juga, karena tadi kita cuma duplikat struktur datanya doang. Oke. Kemudian, kita akan ubah geometri kolomnya menjadi 3857 menggunakan perintah tadi. Update geometri SRID. Tabel apa? Bali POIs 3857. Kemudian field apa? Geom. Menjadi SRID berapa? 3857. Oke. Ini kita lihat ya perubahannya. Ini asalnya kan 4326. Kita refresh. Dia sudah berubah menjadi 3857. Kemudian, nah sekarang kita baru masukin data-data yang dari Bali POIs ke sini, ke Bali POIs 3857,
tetapi dengan terlebih dahulu melakukan transformasi koordinat menggunakan fungsi PostGIS sttransform. Nah, sttransform ini digunakan untuk mengubah data dari SRID yang satu ke SRID yang lain. Kita akan select all from Bali POIs. Enggak, ini nggak boleh select all ya. Disebutin aja satu persatu ID karena geometrinya akan kita transform dulu sebelum dipindahkan. Select ID, kemudian sttransform geom menjadi 3857. Kemudian berikutnya OSM ID, code, F-class, dan name. Nah, kita select aja dulu dari Bali POIs ya. sttransform kurang S. Nah, ini perhatikan teman-teman nih. Tadi angka koordinat tabel POI itu sebenarnya kan awalnya lintang bujur. Ini sekarang setelah diubah menjadi 3857, dia angkanya jadi gede-gede seperti ini. 1,2 juta, minus 984.000. Karena memang sistem referensi yang 3857 ini satuannya meter. Nah, bayangin aja kan 1 derajat itu kira-kira 110.000 meter. Makanya angka koordinatnya menjadi gede-gede seperti ini. Nah, setelah kita select ini kita bisa masukin ke table baru yang Bali POIs 3857. Kita tinggal insert into Bali POIs 3857. Ini kita urutkan sesuai dengan ini ya, hasil seleksi ya. ID, kemudian ini yang hasil sttransform ini akan masuk ke field geom di sini. Geom, kemudian OSM ID, kemudian code, kemudian F-class, kemudian name. Nah, perintah untuk mindahin datanya seperti ini. Insertkan ke Bali POIs 3857 ya. Fieldnya ID, geom, OSM ID, code, F-class, dan name. Dari mana? Ambil dari select ID, sttransform geom ke 3857, OSM ID, code, F-class, name dari Bali POIs. Ini kayak kita kalau di bank, Bu, saya mau transfer, tapi ambil dari rekening ya, kayak gitu. Jadi kita tidak bawa uang, tidak bawa apa-apa gitu, tapi langsung dipindahkan aja nominalnya. Kita execute ini. Nah, kita sudah memindahkan 11.287 data dari Bali POIs ke Bali POIs 3857. Kalau kita lihat sekarang di sini, di Bali POIs 3857, mestinya dia sudah ada data baru. Nah, ini teman-teman. Dan datanya, ini data point kan, itu sudah dalam SRID 3857. Oke, segitu dulu teman-teman. Kita sudah selesai menyelesaikan ke 10 tahapan ini. Kita sudah bikin table spasial, sudah membuat spatial constraint, sudah melakukan spatial indexing, sudah mencoba populate data tadi meskipun cuma beberapa. Kemudian kita udah lihat hasilnya, udah oke. Dan terakhir kita menggunakan dbeaver, melakukan berbagai SQL query menggunakan fungsi-fungsinya PostGIS. Kemudian kita tadi sudah coba spatial join, sudah coba create spatial view, dan kita juga sudah lakukan konversi koordinat dari lintang bujur 4326 ke spherical Mercator 3857. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.